Kulum dikunyah-kunyah, assalamualaikum semuanya, balik lagi di Discast Dista Podcast. Dan pada kesempatan Discast kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang begitu hebat dan begitu berwibawa ya. Dan kali ini langsung saja ya, kita langsung berkenalan dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada yaitu Profesor Dr. Haji Samsul Bakri SAG MAG. Dan yang pertama kali ini saya mau menanyakan dulu Pak, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, dan Pak Samsul ini kan juga merupakan wakil rektor 3 sekaligus menyambi dosen juga mungkin ya Pak? Ya tentu. Oke. Dan mungkin Pak Samsul punya kegiatan lain selain di kampus, itu mungkin bisa di-share ke kita. Ya, selain di kampus saya juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Oke. Lalu juga di beberapa NGO ya, LSM ya. LSM. Dan juga saya mengasuh pesantren Darul Afkar di Klaten. Oke. Pondok pesantren Darul Afkar. Oke, dan yang selanjutnya, pondok pesantren Anda ini kan punya channel YouTube ya Pak ya? Iya, betul. Channel YouTube-nya yaitu Darul Afkar Channel. Wah, Iya. itu saya sudah beberapa melihat sebagian videonya ya Pak ya. Iya. Mungkin apa sih yang mendasari mungkin membuat channel YouTube tersebut, atau mungkin untuk mengenalkan pondok pesantren Bapak ke dunia luar, atau mungkin ada maksud yang lain gitu? Sebenarnya channel YouTube itu ide dari beberapa anak pondok ya. Oke. Maka sampai sekarang dikelola oleh admin pondok pesantren ya. Oke, justru yang mengelola dari admin ya, bukan saya. Oke. Hanya saja saya itu kan sejak dulu suka puisi. Kemarin puisi biasa saya tulis di Facebook ya, di medsos. Tapi kemudian oleh idenya anak-anak admin pondok supaya di YouTube kan. Oke. Dan maka sejak itulah kita memiliki Darul Afkar Channel. Oke. Jadi bukan untuk mengenalkan pondok, tapi awalnya memang hanya puisi-puisi sebagai penyebaran gagasan. Ya, puisi awalnya. Walaupun kemudian hari ada kajian dan sebagainya. Ya. Dan ini jumlah subscribernya udah 1000-an lebih ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Dan yang selanjutnya yaitu Pak Samsul ini kan kalau dilihat orangnya sangat cool, keren. Rambutnya pun beda dengan dosen-dosen yang lain ya. Tapi yang asik nih, Pak Samsul ini justru menyukai puisi. Aduh. Iya. Apa yang mendasari Pak Samsul menyukai untuk puisi? Iya. Jadi setiap sesuatu memiliki makanannya. Oke. Tubuh yang sehat tentu makanan bergizi. Pikiran yang sehat tentu banyak baca buku ya, dan sebagainya. Oke. Lah, jiwa yang sehat tentu harus makanan-makanan yang sifatnya kejiwaan. Salah satunya adalah puisi. Oke. Karena puisi itulah yang bisa menyentuh jiwa sehingga pesan-pesan mudah untuk diterima. Oke, siap. Itulah mengapa saya mencintai puisi ketimbang orasi yang sifatnya verbal ya. Oke. Siap. Dan yang selanjutnya yaitu tadi sudah menyinggung Pak Samsul ini menyukai puisi, dan Pak Samsul ini memiliki sebuah puisi ya yang berjudul Atas Nama Hati nih. Waduh, udah ada yang mengcover musikalisasi puisinya juga nih Pak ya. Iya. Saya sudah menonton juga dan udah belajar juga. Dan yang saya mau tanyakan nih, Atas Nama Hati ini ya Pak ya. Iya. Apa yang mendasari Bapak mengambil judul Atas Nama Hati ini? Ya, tentu apapun yang kita ucapkan, kita lakukan, kita pikirkan harus jujur. Oke. Maka atas nama hati artinya apapun itu harus berangkat dari hati ya. Apapun yang kita ucapkan harus disetujui oleh hati, tidak ditolak oleh hati. Ini lawan dari namanya nifak atau munafik. Munafik. Ya. Oke, siap. Dan atas nama hati ini yang saya ambil ya, ada sebuah bait yang menurut saya itu memiliki arti yang sangat ya. Yaitu ada sebuah bait yang berisikan mirip gemuruh suara tinggi di tengah kabut. Kalau bait di atasnya
Ada yang kasar tak mampu mengontrol mulut, mirip gemuruh suara tinggi di tengah kabut. Itu maknanya apa? Ya, jadi orang yang tidak bisa mengontrol hati ada dua model ya. Model pertama sombong, ngomongnya besar, tinggi kan. Jadi suara tinggi di tengah kabut, kabut itu kan sepi ya, hening. Lalu kalau ada suara tinggi itu kan sangat kentara sekali. Itu seperti orang yang bicaranya tinggi, menganggap orang lain rendah ya, dan seterusnya itu kesombongan. Tapi ada juga yang sombong pura-pura merendah agar disanjung. Dua-duanya itu tidak atas nama hati. Itu yang kita kritik gitu. Yang dikritik itu sangat luar biasa ya. Oke, dan yang selanjutnya saya juga kepo ya dengan media sosial Pak Samsul ini. Kemarin beberapa waktu saya melihat postingan Pak Samsul ini yang membuat saya tuh, ini postingan bermakna banget nih. Yaitu postingan Facebook di tanggal 5 Juni, foto Pak Samsul sedang sholat Id, terus di sampingnya ada seekor anjing ya. Oke, itu gimana maksudnya itu Pak? Iya, sebenarnya itu hanya ini kan, tidak punya maksud apa-apa kecuali hanya ya orang itu nggak usah berpura-pura sok suci. Pesannya di situ. Jadi biasa-biasa saja gitu kan. Termasuk dengan anjing pun, dan kita tidak perlu mengutuk, toh dia diciptakan Tuhan untuk hidup ya. Jadi pesan saya itu. Jadi semuanya ada pesannya. Iya, pesannya itu. Sempat kaget ya. Kok di sampingnya itu sedang sholat Id, terus ada anjingnya Pak. Terus apa salah anjingnya ketika betul-betul berjejer seperti itu misalnya? Ya, bukan salah Pak. Mungkin kalau orang awam yang melihatnya, ada anjing ya. Mungkin kan orang Islam kan juga sedikit menjauhi anjing juga. Ya, bahwa anjing najis iya. Tetapi apakah anjing itu makhluk buruk? Masa Allah menciptakan keburukan gitu kan. Siap. Itu pesannya itu. Oke, luar biasa. Dan ada lagi di postingan yang lucu ya dari Pak Samsul ini, kucingnya hilang nih Pak. Iya, betul. Ternyata Pak Samsul ini pecinta kucing juga. Iya. Oke, itu gimana? Kucingnya bisa hilang? Kucing itu bagi saya sudah seperti betul-betul keluarga. Saya kehilangan, dan selama 3 hari itu betul-betul nggak bisa tenang kan. Sampai acara pun saya tinggalkan ya. Saya hanya fokus itu. Setiap malam saya itu di teras menunggu dia pulang. Sampai di teras menunggu. Ya, saya juga tanya-tanya tetangga dan seterusnya. Sampai terakhir itu saya tawakal. Hanya Allah yang akan mengembalikan kucing saya. Tapi akhirnya betul-betul. Akhirnya kembali. Waktu subuh hari ke-3 atau ke-4 pulang sendiri. Alhamdulillah. Mungkin kucingnya lagi mencari. Ya, bisa jadi, bisa jadi ya. Oke, dan itu ya sisi lucu dari Pak Samsul. Ada postingan. Ternyata Pak Samsul ini mencintai kucing. Iya, betul. Oke. Di balik X-out-nya yang gagah, yang sangat berwibawa, ternyata Pak Samsul ini mencintai kucing gitu ya. Iya. Dan yang selanjutnya ini, saya ingin menanyakan, bagaimana sih pesan-pesan Anda untuk, kan di sini kan Dista ya, UKM Radio, untuk teman-teman Dista sendiri, pesan yang harus dikembangkan oleh anak-anak Dista supaya bisa berkembang itu dari Pak Samsul apa? Ya, tentu yang pertama adalah bagaimana anak-anak Dista itu serius menekuni bidang broadcasting ya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Karena bagaimana sebuah ide, gagasan, opini itu bisa diketahui masyarakat jika tanpa broadcasting itu kan, broadcast ya. Makanya itu Dista ini perlu penguatan yang terus-menerus ya, sehingga bisa mewarnai anggotanya dan juga masyarakat pada umumnya. Siap. Nah, ngomongin radio nih, Pak Samsul sendiri itu dengerin radio atau enggak sih? Iya, kadang-kadang aja. Karena era sekarang kan era digital ya. YouTube ya Pak ya? Ya, era YouTube. Sesuatu yang lebih enak ditonton ketimbang didengarkan gitu. Siap. Tapi saya masih kadang dengar radio kan dari handphone ya. Siap. Dan yang selanjutnya yaitu Pak Samsul ini kan mencintai puisi dan juga udah memiliki puisi juga. Mungkin bisa share dong untuk menciptakan sebuah puisi yang bagus itu seperti apa? Tentu pertama berimajinasi. Berimajinasi. Puisi itu tercipta dari otak kanan, bukan otak kiri. Emang
Beda Pak? Beda. Kalau otak kiri otak untuk menganalisis, ngitung ya. Otak kanan adalah otak imajinasi. Oke, siap. Maka untuk membuat puisi tentu harus kaya akan imajinasi. Dengan cara merenung, menyendiri, kontemplasi. Kalau bahasa agama ya dikirsir kan, meditasi, tiba-tiba hadir gitu kan. Maka kalau dalam tasawuf untuk menciptakan puisi perlu ilmu namanya khuduri. Ilmu dengan kehadiran. Bukan dicari tapi dia hadir. Kita cukup mempersiapkan tempat ya, dengan cara pengembangan otak kanan melalui keheningan. Oke, ya, gitu. Siap. Kalau anak sekarang tuh ngatain healing Pak. Oh ya boleh lah. Boleh ya Pak ya. Pokoknya senang gitu loh. Oke, mungkin itu ya buat kamu sahabat Dista. Kalau mau buat puisi itu yang penting harus tenang ya Pak. Iya, tenang juga ya. Tenang. Oke, dan yang saya tanyakan nih mengenai riwayat pendidikan Pak Samsul ini kan sudah menyandang gelar profesor ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit riwayat pendidikan Pak Samsul nih ya. Iya. Jadi sebenarnya biasa-biasa aja pendidikan saya. Biasa-biasa aja gimana? Kecil ya saya di madrasah, kemudian lanjut SMP, lalu saya pernah nyantri 4 tahun ya. Dulu saya memang awalnya bermaksud untuk menghafal Al-Quran ya, tapi baru beberapa juz, kalau tidak salah 14 ya. Waduh. Tapi kemudian saya kuliah, akhirnya tidak berlanjut. Saya pernah kuliah di UIN Sunan Kalijaga waktu itu masih Yayen, ngambil sastra Arab. Setelah saya pikir-pikir, untuk apa saya kuliah sastra Arab? Akhirnya saya mendaftar lagi di Wali Songo Surakarta ngambil akidah dan filsafat Islam ya. Jadi sempat kuliah bahasa Arab terus sastra Arab kan? Sastra Arab terus keluar. Iya, daftar lagi. Aduh. Ngambil Fakultas Usuluddin ya, akidah filsafat. Lalu S2 S3 begitu. Oke, siap. Dan itu dia sejarah singkat ya, sejarah pendidikan Pak Samsul ini luar biasa. Ternyata Pak Samsul itu pernah kuliah terus berhenti terus kuliah lagi ya. Iya. Oke, dan yang selanjutnya nih saya mau menanyakan siapa tokoh inspirasi dari Pak Samsul sendiri nih. Kalau saya lihat dari Facebooknya Pak Samsul itu ada gambarnya Pak Jokowi. Apakah mungkin Pak Jokowi sendiri ya yang menjadi inspirasi dari Pak Samsul? Tidak. Oh, tidak. Mungkin siapa bisa? Inspirasi saya adalah pertama Jalaluddin Rumi. Saya pengagum Rumi, bagaimana dia menyampaikan pesan-pesan keagamaan, kritik sosial melalui puisi. Oke. Itu Rumi ya. Yang kedua, kalau soal kehidupan, saya kagum dengan raja itu adalah Ken Arok. Ken Arok bukan anak raja, tetapi dia menurunkan raja-raja. Ini yang luar biasa kan. Kalau anak raja menjadi raja ya biasa, dia tidak berjuang. Tapi Ken Arok seorang pejuang. Bukan anak raja, tapi dia menurunkan raja-raja Jawa. Siap. Itu yang penting kita garis bawahi. Perlunya sebuah perjuangan untuk melakukan perubahan genetika, menurunkan genetika yang baik gitu loh. Siap. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai pesan-pesan untuk generasi muda, khususnya untuk kan Radio Dista ini merupakan UKM ya. Untuk anak-anak UKM seluruhnya mungkin. Iya. Pesan-pesan dari Bapak apa? Ya, saya pesan kepada anak-anak UKM satu. Tidak cukup anak-anak muda atau mahasiswa itu hanya menjadi seorang akademisi. Akademisi adalah orang yang berkecimpung di bidang akademik, ya. Berpikir ilmiah, objektif itu akademisi. Tapi harus lebih dari itu, yakni menjadi intelektual aktivis. Intelektual aktivis adalah akademisi yang terjun dalam perubahan masyarakat. Melalui apa? Bisa melalui riset, bisa melalui broadcast, melalui olahraga, seni ya. Artinya setelah dia lulus dia punya keterampilan lain di luar akademik, keterampilan. Maka dia akan mempengaruhi masyarakat, memberikan peran-peran untuk masyarakat, untuk negara, itu ya keterampilan itu diantaranya. Itu namanya saya sebut aktivis. Dia aktif dalam perubahan masyarakat melalui seni, olahraga, broadcast dan seterusnya itu. Siap itu dia ya. Keterampilan untuk mengasah keterampilan juga UKM. Iya. Dan yang selanjutnya nih Pak Samsul ya,
kan kampus kita ini dulu IAIN, sekarang jadi UIN. Apa sih yang menjadi perbedaan dari IAIN dan UIN itu bedanya apa, Pak? Apakah mungkin ada perbedaan dari penambahan prodi atau mungkin penambahan apa? Baik, tentu perbedaan pertama UIN berhak untuk membuka prodi umum ya. Satu itu prodi umum kan sudah diperbolehkan kalau sudah UIN. Yang kedua secara grade itu kan UIN tentu lebih tinggi dari IAIN. Di bawahnya lagi ada STAIN ya. Maka dengan diubahnya menjadi UIN, maka ini membuka peluang-peluang untuk pengembangan di berbagai bidang. Bukan hanya keprodian ya, tapi termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Terus alumninya nanti bagaimana. Tentu alumni UIN dengan STAIN kan sudah berbeda. Itulah mengapa alih status ini diperjuangkan sehingga menjadi UIN menjadi sebuah universitas, itu artinya lebih membuka peluang untuk pengembangan mahasiswa dan alumni, juga dosen ya. Jadi mungkin di kampus kita apakah sudah ada prodi fakultas umumnya, Pak? Belum ada. Belum, tapi sudah pasang kuda-kuda ya, karena kemarin dari Menpan belum boleh membuka fakultas umum menjadi UIN, itu fakultasnya existing yang sudah ada dulu. Nah, setelah ini baru nanti bisa membuka fakultas umum. Sudah ada beberapa yang direncanakan ya. Di antaranya terkait dengan prodi psikologi misalnya. Yang kedua tentang teknologi pangan ya. Teknologi pangan. Ya, itu yang sedang atau yang sedang sudah direncanakan. Sedang sudah direncanakan. Dan sudah beberapa memiliki ini kan, misalnya tadris itu kan besok bisa menjadi bagian dari fakultas umum. Misalnya tadris matematika kan bisa menjadi fakultas saintek misalnya begitu. Kurang lebih begini. Ya. Waduh, nah asik banget ya ngobrol sama Pak Samsul ini. Dan yang selanjutnya yaitu Pak Samsul ini mempunyai Instagramnya samsulbakri.puntadewa. Di setiap media sosialnya itu ada Puntadewa. Apa ya nih mendasari Puntadewa ini apa? Saya ingin tahu. Saya kagum dengan tokoh pewayangan namanya Puntadewa. Kalau versi Indianya Yudhistira. Puntadewa itu orang paling ikhlas. Orang paling ikhlas. Diminta negaranya, diminta nyawamu dikasihkan. Tetapi ketika dia itu didolimi oleh kalangan dewata, dia menjadi dewa Amral, yakni sebuah raksasa besar yang mengguncang kayangan. Artinya tidak ada orang yang bisa mengalahkan itu. Itu artinya orang yang sabar, tapi ketika dia itu diusik terus, dia bisa menjadi kejam, bengis, dan tidak ada lawan. Waduh, saya juga kok Puntadewa ya? Kenapa Puntadewa terus nih? Ternyata itu yang mendasari Pak Samsul mengambil nama Puntadewa. Salah satu tokoh Pandawa nomor 1. Siap. Dan udah nggak kerasa ya, di 20 menit aja nih kita ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Samsul Bakri ini. Dan mungkin terakhir nih dari Pak Samsul untuk kata-kata buat anak-anak muda di zaman sekarang yang bisa menginovasi dan menginspirasi kita mungkin. Jadi hidup itu mengalir ya. Mengalir itu artinya tidak mandek dan juga tidak ambisius. Jadi mengalir itu berada di tengah-tengah antara ambisius dan mandek. Orang ambisius itu seolah-olah meniadakan intervensi tangan Tuhan. Terlalu emosi, terlalu ingin seluruhnya digenggam kan. Sementara orang mandek itu adalah orang yang tidak percaya diri dengan hakikat kemanusiaannya yang harus dia berjuang. Maka titik tengahnya adalah mengalir. Mengalir tetap bekerja dengan santai tanpa harus dipenuhi dengan nafsu. Tanpa dipenuhi dengan nafsu ini yang perlu digarisbawahi. Ya, mungkin itu Sobat Dista ngobrol-ngobrol di Discast kali ini ya. Dan mungkin dari saya sebagai moderator ya, banyak kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan juga. Dan mungkin buat Pak Samsul Bakri, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan itu saja dari Discast, dan cukup sekian dari Discast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.